warahmatullahi wabarakatuh. 여러분 안녕하세요. 여러분 우리 오늘은 맞아요 bermaksud이에요. 여러분 kalau misalnya 여러분 tuh ingin misalnya bilang sama orang Korea gitu mengenai maksud atau niat 여러분 untuk melakukan suatu hal, 여러분 bisa menggunakan si rumus ini, yaitu ryugo hada ya 여러분. Jadi maksudnya berniat gitu ya, ada niatan untuk kesana gitu loh. Misalnya saya sebenarnya tidak mencintai dia, tapi dia begitu mencintai saya. Jadi paling tidak mulai saat ini saya ingin mencoba, saya bermaksud, saya berniat mencoba mencintainya. Aduh, so sweet banget sih. 아이고야 어떡하니 좀 좋아. 자 여러분 ini rumusnya itu ryugo hada. Yaramun udah tahu lah ya, kalau misalnya di depan ada ini pasti berakhiran konsonan kah vokal kah? Kalau konsonan pasti ryugo, kalau berakhiran vokal ryugonya saja. Ini teman-teman, dia itu namanya juga bermaksud kan? Bermaksud itu bisa bermaksud sekarang, bisa bermaksud yang udah gitu loh. Oh dulu tuh saya niatnya gitu. Oh dulu saya bermaksud begitu gitu loh. Dulu tuh saya niatnya mau begitu gitu loh, tapi ternyata kondisi berbicara lain gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah kalau misalnya teman-teman ingin menyatakan niatnya, saya tuh niatnya gitu ya, saya tuh bermaksud, maka kalau yang sekarang teman-teman niatnya itu kalau sekarang pakainya ryugo hamnida atau ryugo heyo ya. Ini informal aja sebenarnya. Kalau misalnya sudah berlalu, dulu tuh niatnya saya mau begini, mau ketemu dia gitu. Dia udah datang menemui saya duluan. Nah, itu berarti kan niatnya sudah lampau ya. Walaupun tidak terrealisasi, nah teman-teman bisa pakaikan hesan nida atau hesoyo. Beda di belakangnya aja kok teman-teman. Akhiran kalimat yang berarti bermaksud atau niatnya saya sih niatnya gitu kurang lebih ya, dapat dilekatkan hanya dengan kata kerja teman-teman. Ya nggak mungkin saya sih berniat cantik gitu loh. Sebenarnya bisa aja sih, cuman harus ditambahkan saya berniat menjadi cantik gitu loh, makanya saya operasi. Intinya ada beberapa tata bahasa yang nggak bisa dipakaikan langsung dengan kata sifatnya, kecuali perlu penambahan di tengahnya. Kayak saya bilang pengen deh cantik gitu, sebenarnya pengen deh menjadi cantik gitu loh, karena kalau pengen cantik kan nggak dari awal lahir ya, jadi paling tidak pengen deh jadi cantik, jadi ada rumus di tengahnya menjadi gitu. Sama kayak ini juga ingin bermaksud saya niatnya pengen jadi cantik gitu kan, niatnya jadi cantik, maka di tengahnya pun kalau mau ditambahkan kata sifat dia butuh rumus jadi gitu loh. Jadi kita coba baca lagi. Akhiran kalimat yang berarti bermaksud dapat dilakukan hanya dengan kata kerja, dapat juga diletakkan dengan beberapa akhiran kalimat lainnya, seperti akhiran kalimat lampau, ya kan, osayo. Tetapi jadi teman-teman, ternyata si ryugo ini bisa di belakangnya kan kata dasarnya tadi kan momoha ryugo hada, momoha ryugo hajiman gitu kan. Berarti jiman itu kan tetapi. Saya bermaksud, saya niatnya begini tetapi gitu loh, gitu ya. Atau karena saya berniat begini, berarti ngomong dia buheso, karena berniat, karena niatnya begini, karena bermaksud begini gitu ya. Atau bisa juga kalau pakaikan kalau berniat begini mau haryugo ha면 gitu loh. Misalnya ke namja를 만나려고 하면, kalau niatnya, kalau bermaksud bertemu laki-laki itu gitu loh. Oh, 한국에 가세요. Pergi ke Korea kalau berniat menemui laki-laki itu. Nah, contohnya di sini hoto바이를 사려고 했어요. Berarti saya niatnya dulu tuh, kenapa kita tambahkan dulu? Karena di sini ada menjadi has. Saya jalan apa, berarti saya tuh niatnya dulu pengen beli otobaik gitu. 한국 음식을 먹으려고 하지만 돈이 모자라요. Saya tuh niatnya mau makan makanan Korea tapi uangnya nggak cukup. 좀 좋아. 준하씨, 어제 준하씨 생일 파티에 정말 가려고 했지만
Juna, kemarin tuh sebenarnya saya niatnya tuh pengen pergi gitu loh. Niatnya tuh pergi ke pesta ulang tahun kamu kemarin, tapi kepaniri 생겼어요. Ada hal tiba-tiba ada hal gawat lah gitu. Jadi 못 갔어요 gitu. Jadi nggak bisa pergi gitu ya. 너무 미안해요 gitu ya. Maaf ya gitu. Apabila akhiran ryugu hada ini dilekatkan dengan kata kerja berakhiran real, ini sama nih kayak yang rumus yang real lo ya, yang di rumus ero, kada, ero, oda gitu ya teman-teman. Pokoknya setiap kata kerja yang setelah dibuang danya itu berakhiran real dan dia itu dipasangkan dengan imbuhan yang diawali dengan real juga, maka sekalipun si real yang ikut pada kata kerja itu merupakan konsonan, tetap dia tidak ditambahkan untuk imbuhannya, tapi hanya langsung aja e-nya dibuang, pakaikan real saja. Contohnya salda bukannya saryugu hada tapi saryugu hada gitu ya. 저는 한국에서 살려고 해요. Saya ingin pergi ke Korea. Saya berniat pergi ke Korea dan tinggal di Korea gitu ya. 왜요? 한국은 정말 살기 좋은 나라예요. karena Korea itu merupakan negara yang enak untuk ditinggali. 그랬다고요. 팔다 berarti berniat menjual, niatnya menjual gitu ya, bukannya 팔려고 tapi 팔려고. 저는 정말 돈이 없어서 이 집을 팔려고 해요. Saya benar-benar gak punya uang nih, jadi saya tuh berniat menjual rumah ini. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah, yuk kita coba yuk. Nah, kalau yang kalak ini berarti belakangnya cuma heo aja ya teman-teman. Bermaksud tidur berarti kan. Cada dannya dibuang pakai ryogo hada karena berakhiran konsonan, vokal. Caryogo hada menjadi bermaksud tidur, niatnya tidur gitu ya. Ipta berakhiran vokal pakainya iberyogo hada. Hari ini bermaksud tidur lebih awal, tetapi anak-anak sangat berisik. Mungkin ibunya gitu ya. 오늘은 일찍 자려고 해요. 하지만 아이들은 너무 시끄러워요. gitu. Aduh, sebenarnya hari ini tuh niat banget mau tidur, tapi kenapa sih anak-anaknya tuh berisik banget? Mau cayo gitu ya. Aku bermaksud pakai baju ini di pesta prom night nanti gitu loh. Berarti gimana teman-teman? 졸업 파티에 이 옷을 입으려고 해요 gitu. Saya tuh niatnya pengen pakai baju ini di pesta prom night nanti. Pesta prom night itu pesta kelulusan ya teman-teman ya. Nah kalau lampau misalnya Beuda sama ya, pokoknya dia mah vokal konsonannya sama, belakangnya aja yang jadi 했어요 gitu ya. 배우려고 했어요 berarti ini ya, 배우려고 했습니다. Bermaksud belajar, bermaksud duduk, atau niatnya sih pengen belajar, niatnya sih duduk. 안주려고 했어요, 안주려고 했습니다. Saya tahun lalu bermaksud belajar bahasa Papua tapi tidak ada waktu. 저는 작년에 파푸아어를 배우려고 했어요. 하지만 시간이 없었어요 gitu ya. Saya niatnya tuh belajar bahasa Papua loh tahun lalu tapi nggak ada waktu. Sebenarnya aku bermaksud duduk di samping Kinta tapi sangat gugup. Berarti ini dulu saya bikin ini pada saat saya setelah nonton filmnya dramanya Sang Sogin yang ada Ibino-nya. Soalnya ini ada si Kintan. Sebenarnya aku bermaksud duduk di samping Kintan tetapi sangat gugup gitu. Ini pasti ada hejimannya teman-teman. Nah, ini disambung sama kata jimannya ya. Jadi di sini sebenarnya nanen aku pengennya duduk di samping Kintan tetapi gugup banget 너무 떨렸어요. 앉으려고 했어요 gitu ya. 저는 이번 겨울 방학에 수영을 배우려고 합니다. Saya tuh niatnya belajar, saya tuh bermaksud belajar renang loh di liburan musim dingin. Aduh, belajar renang di mana coba dingin-dingin. 10년 후에 고향에서 살려고 합니다. 10 tahun kemudian saya niatnya tinggal di kampung gitu. 주말에 가족과 함께 한국 음식을 먹으려고 합니다.
saya akhir pekan ini niatnya pengen gitu ya, bermaksud gitu ya, makan makanan Korea bersama dengan keluarga. Oje 가려고 했습니다. Kemarin niatnya sih pergi gitu loh. Maksudnya tuh pergi, pengen pergi tapi telat banget, 너무 늦었어요. 그래서 못 갔어요. Sisanya teman-teman coba terjemahkan ya nanti. Gimana teman-teman? Betul sekali. Nanti teman-teman minta check-in, Sam, ini saya udah tahu coba terjemahin betul atau enggak ya. Kalau 여러분 다 맞으면 선생님 사랑을 줄게요. Nih, kami bermaksud menampilkan tarian saman. Nih, pelan-pelan kita terjemahin yuk. Berarti kan kaminya dulu, terus tarian saman, saman tarian, menampilkan bermaksud. Loh, salah pencet saya. Tiung, kaminya huriga, samannya saman, tarian cum, menampilkan itu boyo juda karena berakhiran vokal, dannya dibuang langsung ryoko hyo. Ini percakapannya. Percakapan antara Minjong sama Samsun. Minjong bilang gini sama Samsun. 어제 연습에 왜 안 갔어요? kemarin kenapa nggak pergi latihan gitu? 가려고 했지만 갑자기 배가 아팠어요. saya tuh niatnya pergi, tapi tiba-tiba perut saya sakit gitu. 내일 영화관에 가고 한글 게임을 볼래요? gitu kan. Besok mau nggak pergi ke bioskop terus kita nonton Hunger Game gitu. Si Yunju jawab, 미안해요. 저는 내일 병원에 어머니를 모시려고 해요. Maaf, besok mosida itu artinya mengantarkan orang yang lebih tua ya. Maaf, saya besok itu niatnya mau ngantar ibu ke rumah sakit gitu. Sora sama siapa nih? Sora sama Songi. Sora bilang gini sama Songi, Bang Hagi 곧 왔어요. Bang Hagi 뭐 할 거예요? Bang Hagi 곧 왔어요. Liburan udah tiba loh, hampir tiba loh. Liburannya mau melakukan apa gitu kan? 저는 한국에 가려고 해요. 어머. saya tuh niatnya pergi ke Korea. 거기서 2개월 동안 한국어를 배우려고 해요 gitu. Di sana niatnya belajar bahasa Korea selama 2 bulan gitu teman-teman ya. Ini juga ada nih percakapan yang lebih jelas lagi ya. Ini Yohana sama Mutia lagi bercakap-cakap. 졸업하고 무엇을 할 거예요? Yohana nanya sama Mutia, Mutia, kamu tuh mau abis lulus mau melakukan apa? Akan melakukan apa? 한국에서 유학하려고 해요 gitu kan. Maksudnya ini belajar 한국에 유학하려고 해요. Niatnya sih pengen belajar di Korea gitu. Maksudnya kuliah nih. 유학하다 itu artinya belajar tapi kaitannya tuh dengan kuliah entah S1, S2, S3 gitu teman-teman ya. 한국에서 석사를 배우려고 해요. Saya niatnya belajar S2 di Korea. Kalau Prilly gitu. Prilly는요 ya. Nanen kok Prilly sih, harusnya Yohana dong ya. Gimana sih ini Mutia? Mungkin nama lain dari Yohana adalah Prilly ya. Yohana bilang, 나는 아직 잘 모르겠어요. Aku masih belum tahu. 아직 고민해요. 아직 고민하고 있어요. Saya masih mikir-mikir gitu. 유학하려고 하지만 돈이 많이 필요해요. Niatnya sih pengen juga kuliah di luar negeri gitu kan. Tapi 돈이 많이 필요해요. tapi uang perlu banyak banget uang. 그래서 먼저 취직하려고 하지만 tapi makanya niatnya sih pengen ini dulu cari kerja 취직하다. tapi ya nggak tahu lah gitu aja 잘 모르겠어요 gitu ya. terus Mutia bilang 그래요. 유학하면 돈이 많이 필요해요. Iya sih, memang kalau kuliah di luar negeri pasti perlu banyak uang gitu. 그러니까 먼저 취직하고 돈을 버세요. Kalau gitu ya udah ini aja dulu kerja terus ngumpulin uang dulu gitu. Yohana, 그렇게 하려고 해요. Iya, saya juga niatnya begitu gitu ya. Gimana teman-teman?
Nggak susah kan ya. Jadi kalau teman-teman ingin ingin menyatakan niat teman-teman misal melakukan suatu hal, teman-teman bisa menggunakan si rumus Ryogo Hada ini. Apa sih Ryogo Hada itu? Kita bisa artikan dengan bermaksud, kita bisa artikan dengan berniat, niatnya sih gitu ya, dan sebagainya teman-teman ya. Jadi kalau tadi seperti cerita saya di awal, saya sebenarnya tidak mencintai laki-laki itu, tapi laki-laki itu sangat baik sama saya gitu. Misalnya, 저는 사실 그 남자를 사랑하지 않아요. 그런데 그 사람은 나한테 너무 잘해줘요. 그래서 이제라도 ya mulai dari sekarang lah 사랑해보려고 해요 gitu loh. Jadi berniatnya bermaksud gitu, berniat mencoba mencintainya. 저희 여러분도 그렇게 사랑하지 않는 여자나 남자 친구가 있으면 그 친구나 그 여자친구나 그 남자친구는 여러분한테 너무 잘 해주면은 한번 좋아해보세요. 좋아해보려고 하세요. cobalah untuk berniat mencintai. 조금 이상하긴 한데 하여튼 사랑을 해보세요. 그 남자나 그 남자친구나 그 여자친구를. 자, 성수님 좀 이상한 말을 많이 하죠? 미안해요. 자, 오늘 수업은 여기까지고요. 우리 다음 수업에서 또 만나요. 선생님 그 수업을 항상 잘 들어줘서 고마워요. 또 만나요. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.